Tokopedia dan Gojek sudah mendapatkan kepercayaan dari investor-investor Indonesia dan investor-investor dunia, dari nama-nama yang terbesar di industri finansial dan industri teknologi. Kami, masyarakat Indonesia, bisa menjadi pemilik perusahaan juga, bisa menjadi pemegang saham kami. Prioritas kami bisa melantai di bursa Indonesia dan targetnya tetap dual listing, semoga bisa diwujudkan dalam tahun ini. Merger antara Gojek dan Tokopedia yang melahirkan GoTo Group menjadi babak baru dalam industri teknologi digital di tanah air. Apalagi nantinya perusahaan juga akan melepas saham ke publik lewat penawaran umum perdana saham atau IPO. Aksi inilah yang telah ditunggu-tunggu pelaku pasar dan diprediksi membuat dunia pasar modal menjadi lebih dinamis. GoTo berencana dual listing, salah satunya di Indonesia. Ini sekaligus menjadi hal yang menantang bagi Bursa Efek Indonesia untuk mengawal suksesnya hajatan besar nan bersejarah di Republik ini. Meski tidak mengungkapnya secara pasti, publik pun yakin valuasi GoTo ditaksir sangat besar. Mengutip laporan CB Insight per April 2021 lalu, Gojek memiliki valuasi mencapai 10 miliar dolar Amerika, sementara Tokopedia memiliki valuasi 7 miliar dolar Amerika. Dengan hitungan kasar, jika dijumlah maka valuasi GoTo pun sekitar 17 miliar dolar Amerika atau 242,2 triliun rupiah. Dengan valuasi itu, rupanya GoTo bisa menjadi perusahaan startup paling jumbo di Asia Tenggara, mengalahkan pesaingnya Grab senilai 14,3 miliar dolar Amerika. Lantas seberapa besar valuasi 17 miliar dolar Amerika itu di level dunia? Mari kita cek. Rupanya GoTo Group bisa masuk dalam 11 perusahaan startup paling bernilai di dunia, mengalahkan aplikasi pembelajaran asal India BYGU. Indonesia pun akhirnya makin dilirik dalam peta dunia ekonomi digital, bersanding dengan pemain besar lain asal China dan Amerika Serikat, di mana posisi puncak diisi oleh ByteDance asal China dengan valuasi 140 miliar dolar Amerika. Digital ekonomi di Indonesia ini tahun ini kira-kira estimasi 50 miliar US dollar. Di tahun 2023 kita estimasi akan double menjadi 100 miliar US dollar. Dan ini adalah angka yang sangat besar karena PDB kita kira-kira 1 triliun US dollar. Jika digital ekonomi bisa mencapai 100 miliar US dollar, itu 10% dari PDB kita. Bakar-bakarnya itu mungkin bisa dibilang 3-4 tahun lalu sangat intens competition-nya, tapi sekarang mereka semua mindset-nya adalah monetization. Publik sedemikian besar menanti datangnya GoTo ke bursa saham. Investor perlu punya starting point yang bagus untuk bisa masuk. Salah langkah dan perhitungan bisa membuat investor justru beli di harga yang sangat mahal. Hal ini pula yang jadi catatan penting bagi investor kawakan seperti Lo Keng Hong. Dia memiliki pendirian bahwa perusahaan teknologi cenderung dijual dengan harga yang mahal, walaupun sejatinya perusahaan itu masih merugi. Labanya perusahaannya masih rugi, untungnya masih negatif, seperti Bank Jago, ya perusahaan digital, ya. Mungkin price to book 90 kali, saya nggak ikutin, perusahaan masih rugi, aset juga masih cuma 1 triliun lebih, ya nggak mungkin saya membeli, ya. Saya seorang investor yang sangat konservatif. Selain menanti IPO GoTo Group, peluang IPO perusahaan digital pun terbuka lebar. Bahkan diprediksi tren merger dan masuk ke bursa saham masih akan berlanjut. Bukan hanya di Bursa Efek Indonesia, namun juga bursa global seperti Wall Street. Seperti misalnya Tiket.com, sebuah online travel agent asal Indonesia yang dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan go publik melalui merger dengan Kova Acquisition Corp melalui skema Special Purpose Acquisition Company atau SP. Atau mungkinkah konsolidasi serupa juga terjadi pada Grab dan Shopee? Dan ini merupakan game changer bagi para super apps lainnya, bagi para startup unicorn yang ada di Indonesia gitu, bahwa
kolaborasi, konsolidasi itu merupakan satu pilihan juga untuk selain bertahan di era pandemi seperti ini, juga merupakan satu strategi juga bagaimana mereka bisa memenangkan kompetisi ke depannya gitu. Sehingga bukan tidak mungkin juga ini langkah yang dilakukan oleh Gojek dengan Tokopedia ini juga akan diikuti nih oleh pemain-pemain seperti Grab maupun Shopee dalam rangka memperkuat posisi mereka di Indonesia, bahkan juga mungkin nanti di Asia Tenggara gitu. Inilah dinamika yang terjadi pada ekonomi digital. Meski pandemi masih melanda, perusahaan sektor teknologi justru berlari kencang mencari peluang. Namun jangan sampai perkembangan yang demikian cepat ini tak diimbangi kecepatan otoritas terkait dalam mengantisipasi perusahaan digital yang ingin melantai di bursa. Alih-alih menarik minat investor ke dalam negeri, malah salah dalam mengelola dan bisa berakibat fatal untuk jangka waktu ke depan. Tim Liputan CNBC Indonesia.